ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang sudah Miss Amin luangkan. Saya dari kelas 12 TKJC sedang melaksanakan tugas wawancara yang berfokus pada implementasi teknologi jaringan (AI) dan upaya pengembangan kurikulum teknologi di SMK. Mengingat jurusan kami sangat terkait dengan infrastruktur jaringan, fokus kami juga akan mendalami pengalaman Miss Amini dalam penggunaan internet service provider di rumah. Kami berharap hasil wawancara ini dapat menjadi insight berharga bagi kami dan sekolah. Pertanyaan ini berfokus pada integrasi alat-alat modern dan AI di lingkungan sekolah. Miss, kalau saya boleh tahu, apa saja perangkat teknologi yang saat ini paling sering Miss digunakan dalam proses mengajar di kelas? Biasanya kalau pakai video pembelajaran ya kalau nggak pakai smart TV atau nggak pakai Ya, apakah Miss sudah mulai menggunakan alat atau aplikasi berbasis kecerdasan artificial AI dalam membantu pembelajaran, misalnya untuk membuat materi, evaluasi, atau memberikan umpan balik? Jika iya, apa contohnya? kalau media pembelajaran menggunakan AI itu sudah ya, contohnya apa sih macam-macamnya itu saya lupa ya, tapi saya sudah mencoba dan itu sangat membantu sekali untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Menurut Miss, apa manfaat terbesar yang dirasakan siswa dan guru dengan adanya teknologi dan AI dalam pembelajaran? Banyak banget manfaatnya ya. Untuk siswa ya, siswa bisa jauh lebih mudah dalam memecahkan suatu materi atau trouble di sebuah pembelajaran. Kalau untuk guru sendiri itu memudahkan guru untuk menjelaskan ke siswa tentang materi mungkin yang belum dijangkau sama guru tersebut, tapi IA itu membantu. Terus, apa tantangan utama yang dihadapi sekolah atau diri sendiri dalam memaksimalkan penggunaan teknologi dan AI untuk mengajar? Tantangannya kuota ya, biasanya anak-anak kuotanya nggak ada. Kalau pakai internet wifi di sekolah nggak apa ya, karena kadang-kadang wifi di sekolah juga kurang membantu karena kapasitasnya juga karena siswanya terlalu banyak. Ketiga memang penggunaan handphone di anak-anak kita tuh ada yang bisa nge-link ke AI, ada yang tidak, kan ada yang masih jadul ya informasinya. Jadi yang kendalanya sih itu sebenarnya. Yang keempat itu kadang anak-anak ada yang masih gaptek ya, terus belum bisa mengakses itu, mungkin karena lebih fokusnya ya buat main game dan segala macam, sedangkan untuk pembelajaran jarang digunakan gitu. Anak-anak tuh rata-rata sekarang literasinya kan paling malas baca. Dan yang kelima itu tantangannya memotivasi guru untuk jauh lebih berkreativitas lagi, ya kan, jauh lebih menemukan materi-materi pembelajaran yang lebih modernisasi. Kalau pertanyaan selanjutnya bertujuan untuk mengetahui visi dan langkah konkret sekolah dalam memajukan kompetensi teknologi siswa. Yang sudah, apa inovasi atau penyesuaian yang sudah atau akan dilakukan pada kurikulum untuk memastikan materi teknologi yang diajarkan tetap relevan dengan kebutuhan industri saat ini?
kebanyakan materi dengan kebutuhan industri ya, itu ada yang menyimpang jauh ya, tapi ada yang satu arah juga ya, ada juga. Kendalanya biasanya itu medianya, baik alat peraganya, kan kayak komputer juga kan itu alatnya ya, kedua juga jaringannya itu kan juga dibutuhkan juga. Yang ketiga ya kualitas daripada kemampuan siswa, kan siswa kita nggak semuanya bisa menyerap pembelajaran yang memang menggunakan IA yang mengarah untuk ke dunia kerja. Tahu sendiri ya, anak-anak kita kan ya nggak semuanya lah bisa menggapai sampai ke titik itu. Itu sih kendalanya sebenarnya. Dan kalau untuk gurunya ya, kayaknya perlu adanya literasi, kebiasaan, atau adanya pendidikan atau ikut seminar-seminar gitu kan, sehingga guru tuh dapat ilmu baru lagi ya kan, yang nggak stuck sistem pembelajarannya hanya di situ saja gitu, sehingga dia bisa menemukan inovasi-inovasi baru lagi yang membuat anak-anak itu jauh lebih semangat lagi, bahagia, ceria gitu ya. Kalau khusus untuk bahasa ya, ingin banget tuh ada lab bahasa ya kan, dimana anak-anak bisa memecahkan masalah dari bahasa yang kita pelajari gitu. Aja sih. Kalau fasilitas atau peralatan teknologi yang paling mendesak dibutuhkan oleh SMK kita untuk mendukung pembelajaran praktis siswa? Sebenarnya paling mendesak ya, khusus tuh ya Infokus ya, karena Infokus itu kan rebutan. Fokus di sekolah tuh cuma ada 2 atau 3 gitu, saya kurang tahu. Dan itu rata-rata dipakai untuk akuntansi, TKJ, guru-guru produksi semua. Sedangkan guru-guru bidang studi itu jarang kebagian, bukannya nggak pernah, tapi jarang kebagian gitu. Terus kayak TV Android aja itu ya, kayak smartphone itu ya, itu kalau kita geret ke bawah takut jatuh kan, karena kan lebar kan itu kan. Paling yang bisa kita pakai hanya di kelas atas saja, karena kan ada di atas kan tempatnya. Ya harusnya sih memang ada suatu tempat di mana anak-anak palingan kita giring gitu untuk pindah ke ruangan yang ada anak TV Androidnya itu. Ya kalau yang paling mendesak ya media untuk video pembelajaran ya, itu untuk dimunculkan ke anak-anak, karena anak-anak tuh sekarang bukan materi pembelajaran itu bukan ceramah lagi, bukan ngelihat buku baca terus latihan soal selesai, bukan, tapi mereka harus melaksanakan proyek. Harusnya seperti itu, dari sebuah video pembelajaran mereka melihat, menelaah, meneliti, memberikan saran, umpan balik, dan memberikan kesimpulan. Harus seperti itu, udah seperti itu harusnya. Teman kalau di gimana mau ngasih video pembelajaran nah, gitu dah, kamu tahu sendiri. Selanjutnya, apakah ada program kerjasama seperti magang, kunjungan industri, atau guru tamu yang direncanakan untuk memperluas wawasan teknologi siswa? Berharap ada ya, mungkin ke depan mungkin ada. Kayaknya Pak Rijal kayaknya udah ngajuin juga sih, karena waktunya aja kali, momennya kali belum. Tapi saya berharap lagi gitu loh, apabila siswa sudah diberikan motivator ya, seorang pemberi materi ya harus siap, jangan
tahu sendiri kalau udah ngumpul di masjid atau di ruangan, ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Nanti yang mendengarkan yang ngerti-ngerti paham, yang nggak mendengarkan ya udah. Apa saran terbaik dari Miss Amini agar murid SMK saat ini dapat memaksimalkan waktu belajarnya untuk menguasai teknologi dan siap menghadapi dunia kerja? Disiplin itu kunci. Kalau sudah bisa disiplin waktu, sudah bisa disiplin kegiatan ya, insya Allah apa yang dicita-citakan bisa terwujud semua itu. Karena anak-anak sekarang disiplin suruh belajar aja tahu sendiri, PR ngerjainnya di rumah, di sekolah, ya kan? Suruh ngerjain latihan, satu yang ngerjain semua jawabannya sama semua, ya kan? Iya, ya sumber daya siswanya sebenarnya memang harus dirubah. Terus kepercayaan dirinya yang harus ditingkatkan, ya kan? Terus sama latar belakang daripada keluarga. Kadang banyak anak yang mau maju tapi nggak didukung sama orang tua, ya kan? Pengen sekolah lagi, pengen les bahasa, pengen teman, orang tua nggak mendukung itu. Ya memang harus ada literasi semuanya sih, kebiasaan, dan semua itu akan terwujud kalau semua perangkat itu mendukung, baik orang tua, ya kan, sekolah, ya kan, siswa, lingkungan, itu akan terjadi. Pertanyaan selanjutnya, ini dapat menjadi lanjutan setelah menanyakan platform komunikasi umum yang digunakan di rumah. Miss Amini saat ini menggunakan layanan penyedia internet atau ISP merek apa di rumah saat ini? Apa ya? Wifi-nya apa ini ya? Saya lupa tuh. Indicom atau apa yang masuk, apa RTR ya, saya lupa yang masuk di sini wifi. Miss Amini berlangganan paket dengan kecepatan atau bandwidth berapa Mbps? Apakah kecepatan tersebut dedication atau up to? Karena dipakai anak ya. Kalau Mbps tuh kayaknya udah puluhan kayaknya dipakainya. Kalau kayaknya up. Bagaimana tingkat stabilitas koneksi dan latensi yang Miss Amini rasakan, terutama saat menggunakan aplikasi yang membutuhkan real time seperti video, conference, atau upload data besar? Mungkin karena besarnya Mbps yang dipakai, karena kan anak saya kadang suka kerjanya di rumah, ya kan, sehingga memang kita pakai internetnya yang paling besar Mbps-nya untuk kebutuhan kerja juga sebenarnya. Secara teknis dan non teknis, apa kelebihan utama dari ISP tersebut dan apakah biayanya sebanding dengan layanan yang diberikan? Ya sebanding. Kalau untuk biayanya ya standar. Oke, selanjutnya apa kendala teknis yang paling sering Miss Amini temui dan bagaimana prosedur troubleshooting atau layanan pelanggan dari ISP tersebut? Trouble-nya itu paling karena di sini kalau hujan tuh kan petir ya. Iya. Terus kadang mati lampu, wifi mati, ya, itu sih. Dan pelayanannya sih kalau kita udah telepon untuk gangguan gitu ya, cepet sih. Oke, terima kasih banyak Miss Amini
Diskusi kita hari ini sangat bermanfaat, mulai dari pemanfaatan AI hingga detail teknis jaringan di rumah. Kami akan merangkum semua masukan Miss Amini, khususnya tentang upaya pengembangan teknologi di SMK, dan menjadikannya bahan laporan yang kami harap dapat berkontribusi positif bagi lingkungan belajar kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu berharga Miss Amini. Kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.